Selamat pagi, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saudara sehat, puji Tuhan, itulah harapan kita. Dan pada hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel, dan perjalanan ini adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara, banyak orang percaya pada hari ini, ya mereka takut, mereka pesimis dengan situasi yang kita hadapi hari ini. Namun mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi umatnya, umat pilihannya, ketika mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan. Keluaran pasal 13 ayat 17-22, saudara bisa membaca. Dalam perjalanan ini ada beberapa hal penting, saudara, yang bisa kita renungkan dalam renungan pagi ini. Yang pertama, Tuhan membawa bangsa Israel dalam perjalanan yang panjang. Dalam ayat 17 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara, ketika umat Israel keluar dari tanah perbudakan, sebenarnya ada 3 jalan yang sangat singkat yang boleh mereka lewati. Yang pertama, sebenarnya jalan utara itu sangat dekat, kira-kira 300 km. Namun Tuhan tidak memimpin bangsa itu ke jalan yang singkat ini. Karena di jalan yang singkat itu ada militer di sana menjaga perbatasan. Sehingga kalau Allah membawa mereka di jalan perbatasan itu, maka Israel akan menyesal karena mereka akan menghadapi peperangan. Yang kedua, jalan yang singkat, jalan tengah, yaitu gurun pasir. Yaitu gurun pasir ini sangat luas, saudara. Tapi Tuhan juga tidak menuntun bangsa itu ke jalan ini karena di sana ada tempat perlindungan yang dibangun oleh bangsa Mesir. Walaupun jalan ini hanya 500 km. Jadi kalau kemungkinan mereka menyeberang, maka militer akan menyerang mereka dan mereka belum siap untuk berperang. Yang ketiga, saudara, jalan selatan. Jalan selatan ini juga adalah jalan Laut Kolsom namanya. Israel sebenarnya bisa melewati ini hanya 750 km. Tetapi Allah juga tidak menuntun bangsa itu ke jalan yang singkat ini. Tapi Allah menuntun kemana, saudara? Dikatakan bahwa Allah menuntun bangsa itu berjalan berputar-putar. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa Allah membawa bangsa itu berjalan berputar-putar? Kenapa tidak ke jalan yang singkat? Nah, saudara pernah melihat kapal perang? Ketika kapal perang itu, saudaraku, atau pesawat terbang itu dikejar oleh musuh, dikejar oleh sebuah peluru, maka pesawat itu akan meluncur dan dia akan menungki ke bawah, naik ke atas, menungki ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Saudara, mengapa pesawat itu menungki? Supaya dia lepas dari serangan peluru. Inilah strategi Allah, saudaraku, menghadapi musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Allah membawa berputar-putar bangsa itu berjalan, ya, melewati Laut Teberau, melewati jalan-jalan yang sukar, supaya mereka terhindar dari serangan musuh. Yang kedua, supaya bangsa itu, saudara-saudara, belajar disiplin. Bangsa itu supaya belajar disiplin.
Dan juga supaya mereka dilatih integritasnya. Mereka tidak mengambil jalan pintas ketika mereka menghadapi persoalan. Nah saudara, jadi Allah melatih supaya mereka disiplin, supaya mereka tidak ambil jalan pintas. Dan juga satu lagi saudara, supaya mereka belajar providensia Allah. Ada pengalaman mereka tentang Allah yang menolong. Nah saudara, dikatakan dalam 18, tujuannya kembali adalah, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Jadi, kenapa Allah membawa berputar? Karena Allah melatih mereka untuk siap berperang. Saudara, ini strategi Allah sangat luar biasa. Saudaraku, kalau kita refleksi dalam hidup kita, seringkali hidup kita dipimpin oleh Tuhan berputar-putar. Iya. Berputar-putar. Iya. Dan kelemahan kita, saudara, kita tidak sabar. Iya. Kita tidak sabar. Kenapa? Sebenarnya kita tidak melihat hal yang buruk di depan. Tetapi Tuhan melihat hal yang buruk di depan. Sehingga dia tidak membawa jalan yang singkat. Ia tahu bagaimana memberkati kita. Ia mengajar kita untuk tidak hidup liar. Ia mengajar kita untuk sabar. Dan kita jujur dalam hidup kita. Dia melatih kita menghadapi tantangan. Supaya kita memperoleh kemenangan. Dan dia melatih supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, dalam persoalan hidup kita hari ini, ya, kita merasa corona ini kapan selesainya? Kapan selesainya? Dan itu adalah pertanyaan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ya, mari kita menyerahkan atau kita bersedia dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan ini. Ya. Dan jangan ada yang meninggalkan Tuhan, nanti pasti kecewa. Ya, jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi saudaraku, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Selanjutnya, hal yang kedua yang mau kita renungkan saudaraku pagi ini adalah ayat 19 dikatakan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Israel, saudara, diingatkan oleh Tuhan supaya mereka mengingat perjanjian dengan Tuhan. Inilah landasan utama hidup mereka berjalan jauh. Ya. Tanpa mengingat janji Tuhan, mereka akan gagal dalam perjalanan. Perbuatan Tuhan di masa lalu, saudara, ya, apa yang telah diperbuat oleh Tuhan pada nenek moyang mereka, Yusuf, nenek moyangnya dipelihara oleh Tuhan, saudara, ini menjadi satu kekuatan untuk mereka untuk selalu ingat Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya, saudaraku, hari ini kita mau diingatkan, mari kita mengingat panggilan kita mula-mula. Mari kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita masa-masa yang lalu. Banyak berkat-berkat Tuhan. Banyak mujizat Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa hidup sampai hari ini, saudara-saudara. Jadi jangan lakukan yang tidak direncanakan oleh Tuhan. Kita perlu mengingat agar kita, saudara, selalu bersandar kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang mau kita renungkan, penyertaan Tuhan tetap sampai masa kini. Ayat 20 sampai 22 dikatakan bahwa bangsa itu dilindungi oleh tiang api dan tiang awan. Saudara, umat Israel terus dipimpin oleh Tuhan dengan tiang api dan tiang awan. Tiang api dan tiang awan ini
menuntun mereka dalam perjalanan, menyertai mereka. Dan melalui tiang api dan tiang awan ini, kalau musuh mendekat, musuh tidak melihat mereka karena Tuhan menghalangi mereka dengan tiang awan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan menyediakan berkat bagi mereka. Saudara, di masa kesulitan hari ini, sulit hari ini, Tuhan menyediakan berkat di depan bagi kita. Amin. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Jangan seorang pun yang meninggalkan Tuhan dalam perjalanan ini. Perjalanan ini kita tidak sendiri saudara, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong saudara menjalani hari-hari ini. Kita bersama-sama bersandar kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pagi ini, di mana kami diberikan satu pengajaran, satu penghiburan melalui bangsa kekasih-Mu yang dahulu kala Engkau bawa berjalan, Kau selamatkan. Dan ketika mereka dalam perjalanan, Tuhan menuntun mereka, menyertai mereka, walaupun banyak rintangan-rintangan. Tuhan tidak membawa mereka jalan pintas, tetapi Tuhan melatih mereka melalui persoalan-persoalan, dan hingga mereka menjadi kuat dan siap berperang pada waktu itu karena Tuhan melatih. Terima kasih Tuhan, biarlah latihan kami hari ini melalui masalah yang kami hadapi hari ini membawa kami siap untuk menghadapi berkat yang akan Kau curahkan kepada kami. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan sedang menolong kami, menuntun kami melewati hari-hari kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi dan selamat berkarya.